dia ini nggak niat. Ini memang ajarannya. Nggak usah. Maaf Ratu Ento, kita mah nggak perlu maafin ente nggak salah. Emang kalian tuh harus disuruh gitu, ya. Hadisnya di mana ya? Bentar, ada tuh hadis. Roh Kudus kan beserta kalian, maka ya apa, cacilah umat musyrikin, itu kan perintah. Ini bukan nista, ini memang perintah agama kalian. Ya, bless me God. Memang perintah, janganlah, nggak perlu lah, dia nggak salah, emang ini ajarannya, ya kan? FDS kan, memang ini ajarannya, emang gacor kali dia ini. Oh ini dulu ya yang pernah ngata-ngatain temen saya Elia ya. Ini jenisnya apa sih ini? Hermaprodit kah apa ini? Aduh. Kita tengok lagi ya. Habis dari sini kayak nggak laku lagi nih skincare-nya nih. Gak yakin aku. Ini 1 hari setelah treatment. Kalau alis ya masih beginilah ya, menunggu pengelupasan. Allah. Mana? Tapi nggak ada itu ya. Ratu Ento. Apa sih kata-kata dia? Ento menghina Yesus. Mana? Oh ini. Oh, dia nyuruh nyukur. Dia ini udah cukuran belum ya? Jangan sampai kok nyerupai perempuan. Hah? Dia ini perempuan apa nyerupai perempuan? Astaga, memang suka nggak sadar diri. Gimana nih bless me God? Dia bilang Yesus nyerupai perempuan. Lah, dia ini apa? Ini bener-bener nggak ini dia? Oh, kok nggak sadar ya? Biar kayak bapak dia. Laki-laki harus botak. Ih, kau harusnya botak lo Entok. Tunggu dulu, sebelum aku bilang kau botak, jenismu apa dulu ini? Kadang-kadang memang. Ini dia lagi ngomong untuk dirinya sendiri ya? Kayaknya ya. Yes. Jangan ya teman-teman ya, yang kayak gini jangan dilaporin, gak usah. Ini kan memang ini iman mereka. Gak usah dilaporin. Yang kayak gini kita maafin aja, karena memang seperti ini niatnya. Spesies langka, astagfirullah. Serius kalian? Enggak, ini bukan penista, bukan. Ini ajaran agamanya memang. Jangan, orang Kristen tuh nggak boleh ngelapor-ngelapor ya. Itu terlalu cemen. Yang kayak gini nih biarin aja, nggak apa-apa. Tuhan kita kan bukan Tuhan yang mati. Nggak usah, kita nggak perlu bela-bela iman. Nggak penting itu. Biarkan mereka memang sesuai dengan ajarannya. Ya nggak sih? Emang gitu kok ajarannya. Itu kita maklum aja. Teman-teman Kristen jangan ada yang sakit hati ya. Jangan. Dia itu sebenarnya lagi ngoreksi dirinya. Paham kan? Jadi kalian tuh juga harus dewasa ya. Biarin. Teman-teman Kristen pokoknya santai aja. Betul itu Bang Rudi Pangaribuan. Ya dimaklumin aja. Cuman aku memang penasaran, Mbak atau Om ya, tunggu dulu. Dia ini pipisnya berdiri apa jongkok, itu aja pertanyaanku. Nanya lo aku ya, jangan sakit hati. Nanti kok stage pula aku habis ini ya kan. Rekam terus
Ini. Oh tante. Oh stop. Masa? Oh ini tante-tante. Saudaranya, astaga. Udah operasi apa? Alis. Suara? Kenapa suaraku? Oh, anai-anai dia. Oh. Anai-anai apa? Doubling? Nggak doubling. Oh. Ini masih double nggak? Nggak kan ya? Oh, aku harus pakai AirPod kayaknya. Hilang suaranya. Operasi banana split. Apa operasi banana split? Iya, aku nggak tahu. Aku masih 6 tahun loh. Nggak ngerti apa-apa aku. Operasi banana split itu apa maksudnya? Seriusan lo Bless Migat. Ku tekek kau nanti. Naik kau. Nggak bener ini si Bless Migat nih. Naik lah kau. Temenin dulu aku ngobrol. Jangan itu cemana. Bentar. Ada Pak. Shalom Om. Loh, suara apa itu? Ya, bentar. Om gimana kabarnya Om? Apa? Gosip apa kita? Enggak, itu tadi kenapa si ratu-ratu tadi? Dia ratu di mana kerajaannya? Penasaran aku. Dia Ratu ini mah rajanya siapa? ya setahu saya dia itu pipisnya nungging sih. Allahu Akbar, janganlah. Cemana agak-agak lain ya? Saya kan Gimana caranya? om bukan, tante bukan, ya setengah-setengah lah. Ya, jadi kayang mungkin ya, kayang. Gini. Gimana gitu ya gitu ya. Itu bener ya, waktu itu juga aku juga nengok ya, dia ini si Elia ya. Betul. Oh. Dia tuh yang agak-agak kasar lah ngomongnya di TikTok ya dia tuh. Kayaknya Ngomongin bibirnya Elia. inflamasi ya. Kalah aku yang perempuan pun nggak gosip kayak dia, ngeri banget nih. Ya, tapi lucunya itu. Memang ratunya perempuan mungkin dia. Lucunya dia mempertanyakan gendernya Elia. Nah, sedangkan dia sendiri aja gendernya masih nggak jelas. Ini apaan sih? Jenisnya apa? Ya nggak tahu, yang pasti langka sih. Jenis langka nggak tuh? Berarti udah hampir punah ya? Dilindungin dong harusnya. Justru jangan punah. Kalau nggak ada dia nggak rame soalnya kan. Iya, harus dilindungi teman-teman Kristen. Saya harapkan kalian jangan ada yang melaporkan dia, jangan ada yang mengecam dia. Nggak apa-apa, itu memang sesuai hadisnya. Di mana hadisnya ya? Bentar, aku cari dulu. Sebab Roh Kudus bersamamu, maka makilah orang-orang musyrik itu. Ya kan ada kan? Ada loh itu. Pelajaran loh. Apa? Jangan dilapor, tarik lagi laporannya. Emang mereka harus kayak gitu. Nah, emang orang-orang Batak yang lapor tuh ngapain lah orang-orang kita ngelapor-lapor kan? Iya, nggak usah dilapor harusnya. Ya kan? Agatha Palermo Army. Ada Agatha garis keras. Ada fans berat Agatha. Kok ngeri-ngeri kali nih, ada arminya lah ini. Ini pasti pasukan ambulans ini. Yoi. Ini si Nurjani nih kan, wanita kodok katanya. Emang kayak gini, emang muslim tuh harus kayak gini kelakuannya. Tapi memang harus menunjukkan perilaku yang seperti itu. Ya kan? Nurjani nya namamu. Iya, jadi muslim itu memang seperti itu, bro. Jadi orang-orang Kristen harus bertoleransi ya. Itu memang kita harus membiarkan memang mereka demikian. Oke? Teman-teman Kristen tuh nggak usah gunda gulana gara-gara kayak gitu. Itu tuh hal-hal kecil. Ya nggak, bro? Betul lah, sebenarnya santai aja sih. Saya nggak ada ngaruhnya juga ke keimanan Nggak kita usah kan. kalian kayak mereka kejang-kejang. Yoi. Ya kan? Sampai sorry
sorry tuh saya lah sampai kayak gue ada sih beberapa stok ini, stok record kayak Apa? Nora, terus Uniriva ngomong Iya, iya. kayak Trinitas tuh maaf Oh kayak iya, lato-lato dengan itu kan. betul itu. Pernah aku dengar langsung itu dari mulut si Riva. Gue ada stoknya nanti aja dikeluarin saatnya. Oh, lu nonton juga berarti waktu dia kayak gitu? Masa enggak? Oh, bagus, bagus. Stok gue tuh banyak, cuman belum gue keluarin aja. Soalnya dia nggak berdalil ngomong kayak gitu. Nah, kalau kita itu berdalil semua. Tapi kenapa kejang-kejangnya kan? Hey, Satria, Dayana, hey, Islam. Sekarang tuh mereka andalannya ini loh, yang Alkitab 1928 itu loh, yang palsu tuh. Barangnya mana dulu? Ya itulah andalan mereka, dibilang Cari dulu lah barangnya. Faslab di mana itu hadisnya? Caci makilah orang musyrik sebab Roh Kudus bersamamu, itu hadisnya memang itu mereka harus gitu. Ya kan? ada tuh videonya juga gue ada kok, cuman lupa aja ininya, datanya. Nah, ini yang bilang aku punya record kan Agatha hina Quran mana? Ngapain di rumah? Gak perlu kita hina sesuatu yang sudah Hina. betul. Oh, Ahmad 17898. Buka ya, jangan di spill ya. Spill aja. Spill, coba spill. Lagian dia tuh konteksnya monolog ya. Heeh, itu yang nggak bisa. Itu makanya gara-gara itu kan mereka Iya. dilaporin. Banyak kok video-video Riva, video-video si siapa Nora yang monolog tuh banyak gue stoknya. Oh, Tenang aja. ini ya. Telah menceritakan ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Said bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Nggak apa-apa, Ratu Entok lagi ngerjakan ini hadisnya. Jangan marah, ya kan? Ini hadis mereka ya, wajar. Ya, jadi kalau mereka bilang kan kitab-kitab palsu, kitab kita nggak jelas, kitab kita dibilang sampah apapun, nggak apa-apa, emang mereka harus begitu, ini ajaran mereka, ya kan? Jangan dilaporin, jangan. Ini mereka lagi mencoba menjadi Islam yang kafah, ya kan? Harus. Setelah bijak-bijaknya kita aja sih, kita tahu itu nggak bener kok. Lah buat apa juga dimasukin ke hati dan pikiran tuh buat apa? Buat ketawaan aja kok. Berarti cuma sebatas ini loh mereka. Kayak gitu aja sih. Jadi teman-teman Kristen tuh nggak usah ngamuk. Ngapain ngamuk kayak si botol-botol yang di bawah ini? Apa? Biarin aja. Tuh memang udah menjadi ciri khas mereka. Ya kan? Betul. Betul sekali. Gue tadi langsung balik, bro. Ini gue ke Blok M. Memang kau ya. Gue udah nganter lu ke bandara, lu malah ke Blok. Nggak terbalik, Bu. Iya. Silakan. Yaudah naik dong, saya mau turun nih. Naik siapa nih? Siapa kek? Naik ke Linu. Nah nih. Sudah tertulis di Alkitab juga ya, Kak. Iya. Halo Kak, Halo, Islam Kristen, Bang. Kristen. Kak, Hmm. ini bagi sharing kan waktu kamu yang diancam sama Pak Ujan. Ingat nggak? Mana ada Paul yang mengancam saya? Ada yang kakak dibilang mana gitu, yang dia bilang ini, yang mana nomor handphone kakak, terus dibilang apa nanti ku ini kan, terus kakak bilang aku punya data kok, kamu ancam kamu Bukan kulaporin Fauzan, undang-undang Bang. Itu ITE. Saiful. Udah sama kenceng lagi. Saiful, Bang, bukan Fauzan. Pak Ujan ada di YouTube-nya, aku kemarin dengar. Paujan. Iya. Aku dengernya Pak Uljang. Pak Ujan. Kirain Nah, jadi kayak 26. Jadi kayaknya orang ini dia mantau di sosmednya orang-orang Kristen,
itu dijatuhin sama dia. Jadi waktu itu aku pakai seragam. Gini Bang Anton, itu orang tinggal saya giniin aja. Pak, gas, udah selesai hidupnya. Udah tenang. Gak perlu. Iya, maksudku gini. Jadi aku tuh punya kasus juga. Mungkin dia kayaknya. Kok Jadi kan jangan ngikut-ngikut lah Nebeng. Pula kok sama aku. Salah jangan ikut-ikut lah sama aku. Kok Ya, tempel-tempel pula utang. Gak karena yang bayar. kasusku sama, dia ngancem begitu kan, ancem sampai bawa-bawa menteri BUMN kan, gue bilang. Udah. Saya lagi menunggu sesuatu yang lebih indah. Kalau yang ikan-ikan teri nggak perlu kita tangkap. Enggak. Itu terlalu kecil. Tinggal gini nih. Pak, takut-takutin Pak, ngereok depannya. Ngereok aja dulu. Gitu. Udah. Udah kencing celana itu. Udah. Halo Pak Kapolri, selesai hidupnya udah. Shh, jangan berisik. Udah, santai. Oke. Gua kerahkan polisi-polisi India. Tadi circle lu serem-serem juga ternyata ya. Hah? Circle lu serem-serem juga tadi ternyata. Ngeri juga gue ngeliatnya. Kau kan suka kali sepele sama anak yatim piatu. Memang kurang ajar kok. Makanya kok kemarin tuh sepele kali. 30.000 kok kasih sama aku, kan nggak ada otak. Sepele kau sama aku. Aku nih biasanya makan cilok. Oh kasih 30, kembalian lah. Gila kau. Tadi delay pesawat ini ya, saya dapat diskon Jisa ya, 50% ya. Orang aku tadi naik angkot kok. Sebelum naik itu aku naik angkot sama Bajai. Kok bilang naik angkot, aku Maldives beli. Tahu lah. Itu orang-orangnya Ladusing, kalian tahu kan Ladusing itu polisi India. Nah itu, nang aja itu mirip Jani udah langsung muntah darah itu. Gue bayangin dia datang tuh sambil joget-joget pakai jubah orange-nya. Yang dia mukanya gini tuh loh, mukanya yang asam itu loh. Pak Ladu Pakai toa ya kan, aduh. Salam Pak Abdul, salam. Iya, tinggal dia miri jahe nehi tum hari kia hua gitu ya kan. Wanjai. Agatha mau tanya boleh nggak? Boleh. Kirim permintaan aja. Ini ada Agus ya. Agatha mana berani keluar kandang, kebingungan lah. Iya. Yain. Mana berani aku tahu nih minta temenin beles migat aku. Gimana? Halo Gus. Kirim permintaan itu Kak, tanda tamu yang di sebelah kiri itu, yang tengah-tengah Kakak pencet itu, nanti Kakak itu kirim permintaan di situ. Halo Gus. Halo, Islam Kristen Gus. Islam. Salah, mau bertanya apa Gus? Mau bertanya ini. Hmm. Situ gak punya suami ya? Ada. Ah, yang benar. Ada, kenapa? Kalau gak punya suami itu kayak mana? Apa pakai terong ya? Maksudnya, Pantesan terong laris di pasar. Apa sih Pak? Pakai terong ya? Saya punya suami kok pakai terong, apa sih maksudnya? Mana suaminya? Spill suaminya. Nanti kok naksir pula sama suamiku, gila kan? Pak ini nggak normal, astaga ya Tuhan. Gila kau ya, laki orang pun mau kau ambil. Sakit. Takut kali. Kalian hati-hati ya, teman-teman yang di sini yang cowok-cowok ya. Agak lain. Ternyata sama kayak yang tadi itu, yang si Ratu Entok. Mbok Peter, Bo. Nah, gue pas lah. Agak lain gue tengok. Laki orang pula dia pengen. Les migat, gimana itu? Gak waras. Janganlah kalian gitu, woi. Agak lain kalian. Agus tobat, ya Allah, masih banyak perempuan. Malah pengennya laki orang. Tantangannya besar ya. Inilah yang kutunggu-tunggu ya kan. Kayak ada tertulis di dalam suatu hadis ya, Faslab. Ya kan Faslab? Kayak ada tertulis di suatu hadis nggak sih? Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Naik Pak Prab. Jangan diladenin.
Mikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. Kayak kenal nih suaranya. Kenalan dulu lah. Kayak kenal. Yang punya Blok M ini. Aduh. Astaga. Yang punya kawasan tuh, Bro. Jangan di-spill lah. Nanti disamperin pula aku kan. Kalau disamperin giniin dong. Nanti mereka jatuh cinta pula. Kayak Ih. Agus tadi barusan. Ish. Agus apa? Barusan ada. Laki-laki. Nyari Pengen- jodoh dia, Prof. Pengen sama ini. Calon Topless, Bang. lakiku. Ish. Pak Prof, lu hati-hati ya Pak Prof ya. Laki-laki sekarang nggak suka sama cewek loh. Pantes lah banyak kali jomblo-jomblo di bawah ini. Demennya sama yang batangan. Ngeri. Ngeri Pasti kali. Islam. Pasti Islam tadi. Iya. Masa enggak? Sesungguhnya inilah yang aku harapkan. Sambil menyiumnya ya kan, sambil memeluknya dan mencium. Sambil menolak dengan pakai busana. Wah, ada Bu Rodia. Memang ya. Halo Rodia. Mikum. Ingat film Sidul ya, dulu ada namanya Ibu Rodia. Siapa tuh? Rodia Lahuan. Oke. Salam Agatha. Salam. Dengar? Ada itu sinyalnya, Bu. Oh, namanya Agustina, Prof. Astaga. Agustina. Yang tadi yang naksir sama laki. Astaga. Halo? Ya, silakan Bu Rodia. Halo? Ya, Bu Halo, Rodia. boleh dengar? Passwordnya. Iya, boleh boleh. dengar? Boleh, Bu. Macam mana ya? Boleh, Kakak. Boleh. Dengar? Iya, Bu. Sila, Kakak. Jelas. Sila. Dengar? Dengar. Oke, jelas ya. Oke, saya mau tanya. Boleh? Ibu Rodia Boleh? Islam atau Kristen, Bu Rodia? Kristen ini. Belum ada agama. Oh, belum ada agama. KTP-nya Belum ada agama. belum ada agama. Berarti Salam bilang. KTP-nya KTP-nya belum ada agama. Kok bisa, Bu? tapi kalau hari Pagan. Minggu ke gereja. Pagan. Pagan. Pagan itu Rodia di luar Lahuan, Bu. Kristen, Bu. Oke, pagan. Iya, RT 6 juga silakan. Mau tanya, mau tanya begini. Soalnya yang macam pernah saya dengarkan macam yang saya orang Malaysia. Ya, silakan, Bu, silakan. Oke, jadi saya dengar macam yang soal makanan darah, macam darah kan, apakah darah itu yang kita boleh makan ataupun tidak, ataupun saya keliru dengan macam harap paham lah kan saya orang Malaysia, jadi harap paham dengan bahasa saya lah. Jadi saya mau bertanya soal darah, macam apakah darah itu kita boleh makan sebagai seorang Kristen ataupun tidak. Macam saya tidak pernah belajar daripada soal lain lah, daripada agama lain. Saya fokus dengan ajaran orang Kristen lah begini kan. Jadi apakah darah itu kita boleh makan ataupun macam mana, ataupun bagaimana dengan hewan-hewan itu yang kalau macam orang-orang di sini kan begini, macam hewan itu disembelihkan, orang ambil dia punya darah dan orang akan campurkan lagi di dalam makanan itu. Apakah itu diperbolehkan? Ya. Begitulah pertanyaan saya. Kalau kita lihat Imamat 7 ayat 25 sampai 27 dikatakan, demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun dari segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan.
Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Di dalam iman Kristen memang tidak dibolehkan makan darah, Bu. Ada juga orang yang berkata dengan saya kan, kalau darah itu sudah dimasak, itu boleh dimakan. Apakah itu betul? Semua Begitu yang jenis darah nggak boleh, Bu. Baca oke, Kisah Para paham. Rasul 15. Ibu Rodia ada Alkitab di rumah? Oke. Ada. Kisah Ya, Para Ibu Rasul boleh Ada, buka makanya Kisah Para Rasul 15 ayat 20. makanya saya belajar dengan Alkitab sekarang, makanya saya bertanya. ya. Ya. Ini ya, Bu ya. Jadi Bacakan ya, Prof. ntar aku jelasin dulu. Oke. Jadi pertama kali konsili yang dilakukan oleh para rasul sewaktu para rasul masih hidup itu bukan konsili Nikea tapi konsili Yerusalem. Perikopnya di situ Oke. adalah sidang di Yerusalem. Oke. Sidang di Yerusalem itu untuk membantah ajaran yang mengatakan orang itu selamat harus mengikuti dengan jalan Musa. Padahal Oke. keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya. Nah, di dalam konsili itu sendiri ditegaskan bahwa haram orang-orang Kristen untuk memakan darah. Ada di Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Coba dibacain, Kak. Iya. Oke. Saya ada baca itu, tapi saya kurang paham dengan itu, sebab apa yang membuatkan saya tidak paham kan, sebab dari segi sudut satu di sana, dari sudut satu di sana dicakapkan bila Ini saya darah baca itu ya, sudah Bu ya. dimasak boleh Tetapi dimakan. kita harus Tapi menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang oke, telah dicemarkan berhala, dari percabulan, oke, dari iya, daging saya paham. binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Tuh. Hmm. Oke, saya paham. Ya, ada dari darah di situ, jadi nggak boleh. Oke, Gitu, saya Bu. paham. Oke, jadi ada lagi saya mau tanya, apa ya? eh, dari segi baptisan, eh, eh, dari segi baptisan yang makna daripada segi baptisan itu. Oke. Hmm? Dari segi hukum tadi tuh kan, yang Habis dari suka segi kok. darah itu kan. Jadi sekarang saya mau tanya dari segi baptisan itu makna dia apa? Penyatuan kepada kematian Dengar? dan kebangkitan Kristus. Baca Roma 6 ayat 3. Oke. Ya, Roma 6 ayat 3. Dan ada saya baca di sana kan, Hmm. baptisan orang yang dibaptis itu kan, apakah dia setelah dibaptiskan itu akan terus menerima Roh Kudus, ataupun setelah percaya dan menerima baptisan itu dia akan terus menerima Roh Kudus, ataupun Roh Kudus itu perlu dimohon selepas baptisan itu? Ya, setelah dia dibaptis dia menerima karunia Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Asal Automatik. kita hidup seperti Kristus, ya. Seberapa Ya, banyak orang yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau orang dibaptis, adakah maka adakah dia setelah harus adakah dia setelah harus hidup kita gimana? adakah setelah kita percaya Tuhan Yesus, Hmm. selepas itu kita melakukan apa ajaran itu dan kita terus menerima Roh Kudus itu, ataupun kita perlu memohon Roh Kudus itu selepas kita percaya? Adakah itu Roh Kudus itu satu macam kita memohon lagi, ataupun bila kita percaya otomatis itu Roh Kudus itu kita sudah boleh terima, atau macam mana? Kita percaya dan dibaptis. Itu, Bu. Kita percaya dan dibaptis. Dan terus menerima Roh Kudus itu. Iya, asal kita hidup kudus, hidup menurut Kristus. Karena di dalam Alkitab dikatakan orang yang dibaptis telah mengenakan Kristus. Jadi Oke, paham. kalau kita sudah dibaptis, kita harus hidup seperti Kristus sebagai Oke. dasar hidup kita. Jangan kita dibaptis terus hidup seperti Muhammad, nggak ada gunanya. Berarti kita udah Iya, salah. saya paham. Jadi
Oke, saya paham. Jadi ada satu yang saya mau tanya tapi saya tidak hafal dia punya ayat. Macam uh, ada dalam ayat Alkitab tapi saya tidak berapa paham. Jadi, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, Roh Kudus, tidak akan memiliki kerajaan surga sebab uh, bukti daripada apa itu nama dia yang Iman. barang siapa tidak memiliki Roh Kristus tidak akan memiliki kerajaan surga, lebih kurang begitulah. Tapi saya tidak hafal itu ayat. Hmm. Barang siapa Pertanyaannya? yang tidak memiliki roh tidak akan memiliki kerajaan surga, kah dia bilang. Barang siapa yang tidak memiliki Roh Kristus tidak akan Dia bukan milik memiliki. Kristus. Dia bukan milik Kristus, lebih kurang begitulah. Tapi Ya. saya tidak paham itu ayat. Jadi maksudnya apa ya? Ya, kita harus hidup menurut Kristus. Makanya Kristus itu sebagai role model. Kenapa Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Kata jalan di situ, ya, kata jalan di situ bukan Yesus jadi jalan aspal, bukan. Tapi untuk saya tahu. menjadi kudus, kita harus menyatu dengan Kristus dengan jalan apa? Dibaptis supaya kita bisa mati, supaya bisa kehidupan lama kita mati dan kita hidup dalam kehidupan baru kita, ya. Oke. Menjadi kuburan untuk Bukan- kehidupan lama kita dan hidup menjadi rahim untuk kehidupan baru kita, yang dimana kita dimateraikan oleh Roh Kudus, gitu. Iya. Jadi kalau kita hidup, Dimateraikan oleh Roh Kudus, maksudnya bukan memiliki bahasa roh itu ya? bukan, Bu. Oh, oke. Itu. Jadi, sorry ya saya bertanya. Jadi apa bukti kita yang macam, sebab ada juga saya dengarkan macam untuk bukti keselamatan itu dimateraikan oleh Roh Kudus, maksudnya kita memiliki bahasa roh itu sebagai bukti. Macam mana itu ya? Bukan, salah. Nggak ada gitu. Rasul-rasul tuh nggak ada yang kayak gitu. Oh, sebab saya baru belajar, bah. Seorang, ya saya baru belajar, ya. Jadi untuk, Jadi begini ya Bu ya, nih. oke. Ringkasnya seperti ini, saya udah ngerti maksud Anda. Jadi kalau Ibu mau dikatakan menjadi seorang Kristen atau menjadi pengikut Kristus yang benar adalah Ibu itu harus dibaptis dan melakukan krisma untuk menerima Roh Kudus itu. Karena begitu Anda dibaptis dan melakukan sakramen krisma, disitulah Anda dimateraikan dengan Roh Kudus pada sakramen krisma itu. Lalu Ibu boleh ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi atau perjamuan kudus atau ekaristi itu. Seperti itulah orang Kristen. Oke, jadi sebab ada sebahagian gereja kan dia untuk membuktikan sebagai dia itu sebagai milik Kristus. Gini Bu, di sini nih ajaran yang apostolik, ajaran Yesus Kristus, ajaran para rasul. Kita tidak terima ajaran selain dari apa yang diajarkan para rasul ya, Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Itu dasar iman kita. Oke. Apa yang diberitakan rasul itulah yang harus kita kerjakan, bukan yang lain. Itu aja Bu. Saya paham. Jadi, okelah, beginilah. Terima kasih di atas penjelasan itu. Saya cuma bertanya. Iya, saya cuma bertanya. Oke. Ada lagi Terima pertanyaan? kasih. Oke, sudah. Cuma Sudah ya? itu sajalah. Oke. Nah, semangat ya Bu Rodia ya. Oke. Nah, tetap dalam Shalom. Kristus. Shalom Tuhan. Salam Bu Redia. Salam.